Gadis itu mengirimkan makanan kepada kakaknya dengan pakaian yang terbuka setengah badan, menyebabkan sekelompok pria tua di pabrik itu ingin melakukan kejahatan. Angie, kamu seperti ini. Apakah kamu akan bekerja di hotel? Mengapa roknya begitu sempit? Kamu seperti ini akan membuatmu terlihat terlalu terbuka. Kakak Sang Yu telah menahan mereka untuk waktu yang lama. Dia membawa es dari pabrik dan menghancurkan meja makan mereka. Setelah keluar, Sang Yu memberikan Angie sebuah celana untuk dipakai. Siapa yang masih memakai celana di luar rok? Saya tidak ingin mengenakan. Sang Yu melihat adiknya tidak mendengarkannya. Dengan putus asa, dia mengeluarkan orang tua mereka yang sudah meninggal bertahun-tahun. Anak perempuan kalian. Memperlihatkan seluruh paha kepada siapapun. Angie merasa kakaknya terlalu menyebalkan. Akhirnya, dia segera mengenakan celana. Namun, dia sangat enggan di dalam hatinya. Di perjalanan pulang, Angie bermain mesin penjual mainan di apotek. Dia menangkap sebuah boneka kecil. Tapi karena dia sudah punya yang sama persis, maka dia memberikan boneka yang ditangkapnya kepada bosnya, Su Minhao. Su Minhao menolak, mengatakan bahwa di rumah masih banyak. Namun dia malah meraih tangan Su Minhao dan menyodorkan boneka itu padanya. Su Minhao akhirnya menerima. Saat itu Angie tiba-tiba merasa tidak enak di perutnya. Dengan ekspresi malu-malu memandang Su Minhao, Sang Yu keluar setelah membuang sampah dan mencarinya. Hanya melihat pakaian dia tapi tidak ada bayangan orang. Dia memanggil beberapa kali. Tak lama kemudian, Su Minhao muncul dari celah pintu. Kemana Angie pergi? Su Minhao tersenyum dan tidak menjawab. Tak lama kemudian, Angie membawa sebuah bungkusan. Pembalut juga muncul dari celah pintu. Karena dia sangat ingin saya memberikannya padanya. Sang Yu menatap dengan tatapan tajam. Dia melihat Su Minhao membayar dengan marah dan memanggil Angie pergi. Angie melakukan gerakan kecil di belakang. Meminta maaf kepada Su Minhao. Keluar dan menyalahkan kakak atas sikap buruknya terhadap bos. Angie kehilangan orang tuanya dalam kecelakaan mobil saat berusia 6 tahun. Sang Yu dan dia saling bergantung. Sang Yu tidak sempat menyelesaikan sekolah dasar demi mencari nafkah untuk keluarga. Meskipun pendidikannya rendah, dia sangat menyayangi adiknya. Bekerja 3 pekerjaan hanya agar adiknya bisa belajar dengan baik. Namun Angie tidak menyadari kejahatan di masyarakat. Namun dia ingin segera terjun ke dunia kerja. Hari itu dia diam-diam pergi bekerja di salon. Teman-teman yang sering keramas tahu. Kadang-kadang bukan hanya sekadar keramas. Sang Yu menemukan ini dan membawanya pulang. Dia harus pergi keluar malam itu. Dia khawatir tentang Angie, jadi dia menguncinya di rumah. Ji-eun bosan dan tertidur di sofa. Tengah malam, dia tiba-tiba mendengar suara pintu terbuka. Dia bangun dan pergi keluar. Ketika sampai di pintu, dia menemukan bahwa Sang Yu belum kembali. Saat itu terdengar suara dari ruang bawah tanah. Ternyata suara tadi berasal dari ruang bawah tanah di bawah sana. Dari ruang bawah tanah juga bisa langsung keluar. Dia membuka penutup atap ruang bawah tanah. Tiba-tiba sebuah tangga muncul. Seseorang dengan cepat naik ke lantai atas dalam kegelapan. Kak. Kak. Tolong. Setelah beberapa saat, Angie berlutut di depan tempat tidur dengan tubuh penuh darah. Laki-laki itu perlahan mendekatinya. Kakakku dia. Dimanapun aku berada, dia pasti bisa menemukanku. Bahkan jika aku berada di tengah lautan, dia akan menemukanku. Kakakku pasti akan datang mencariku. Namun perkataan Angie ini malah mendapat perlakuan kejam. Saat itu, Sang Yu masih membelikan Angie makan malam. Setelah pulang, dia tidak menemukan Angie dan tidak bisa menghubunginya. Keesokan harinya, dia segera melaporkan ke polisi. Namun polisi menganggap Angie pergi dari rumah karena emosi. Mereka memintanya untuk tidak khawatir. Tunggu 3 hari, dia akan kembali dengan tenang. Sang Yu dengan sabar menunggu selama 3 hari. Semakin lama menunggu, semakin merasa ada yang tidak beres. Pada saat itu, dia melihat sesuatu yang digunakan untuk memutihkan handuk. Ada sesuatu yang muncul perlahan-lahan dari kolam. Sun, Achit floated up. Dia mengenali bahwa itu adalah pakaian Angie. Angie penuh luka. Dia menangis terseduh-seduh memeluk Angie. Di pemakaman Angie, dia melihat seorang pria aneh. Pria itu mengenakan topi dan menundukkan kepala. Kadang-kadang dia gelisah. Dia memberi salam dan pria itu langsung pergi. Stop. Pria itu tiba-tiba lari karena merasa bersalah. Sang Yu segera mengejarnya. Setelah kejar-kejaran, pria itu berhasil melarikan diri. Sang Yu menemukan jejak sepatu pria yang berlumuran cat hitam di tanah. Dia segera berlari ke toko sepatu di jalan dan memeriksa bagian bawah sepatu. Menemukan jejak sepatu yang sama di antara tumpukan sepatu. Dia bertanya kepada bos tentang informasi sepatu. Bos mengatakan sepatu ini disebut sebagai Super Comet.
Dia juga mengatakan bahwa tahun lalu, seseorang membagikan sepasang sepatu kepada setiap orang di kota untuk memenangkan pemilihan. Setiap orang di kota diberikan sepasang sepatu. Sepertinya petunjuk ini sudah buntu. Saat itu polisi menemukan Zhang Yu dan mengatakan bahwa pelaku telah ditangkap. Dia kembali ke kantor polisi bersama polisi. Tak lama kemudian, dua polisi menyamar membawa seorang pria bernama Ming Kui. Mereka mengatakan bahwa pakaian dalam NZ ditemukan di rumah Ming Kui. Hal ini membuktikan bahwa Ming Kui adalah pembunuh. Namun, Zhang Yu merasa itu omong kosong. Ternyata Ming Kui adalah kerabat jauhnya. Dia diam-diam mencintai NZ. Dia telah mencuri pakaian NZ selama bertahun-tahun. Zhang Yu tahu bahwa dia memiliki niat jahat tapi tidak berani melakukannya. Tidak bisa hanya berdasarkan itu untuk membuktikan Ming Kui sebagai pembunuh. Dia memberitahu polisi tentang jejak sepatu. Meminta mereka untuk menyelidiki petunjuk ini. Namun polisi menganggapnya omong kosong. Dia kembali ke rumah dengan sedih. Tidak lama kemudian, NZ menelepon. Dia mengangkat telepon dan bertanya siapa. Mengapa menggunakan telepon adiknya. Mereka semua tidak merespons. Dia segera pergi ke kantor cabang operator. Mengajukan bukti kematian NZ dan kartu identitas. Melacak lokasi sinyal telepon. Itu adalah rumah tua yang ditinggalkan. Di sini, dia melihat pria yang muncul di pemakaman. Dia menelepon NZ. Ponsel pria bergetar. Sementara itu, pria melihat Zhang Yu. Pria itu langsung melarikan diri. Zhang Yu segera mengejarnya. Saat mengejar, Zhang Yu tidak sengaja bertabrakan dengan seorang pria. Pria itu adalah Ming Kui. Dia baru saja keluar dari kantor polisi. Tidak pernah terpikir akan bertemu Zhang Yu di sini. Zhang Yu bertanya apakah dia melihat seorang pria berlari. Dia memberi petunjuk arah kepada Zhang Yu. Tentang penampilan pria itu, dia tidak melihat dengan jelas. Zhang Yu segera mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Ming Kui. Dia terus mengejar hingga ke jalan besar tanpa melihat jejak pria tersebut. Saat itulah lampu di klinik di belakangnya menyala. Dia mengenali bahwa itu adalah toko milik Su Minhao. Dia masuk ke toko dengan curiga. Butuh sesuatu? Saya ingin satu botol minuman energi. Baiklah. Zhang Yu memperhatikan gerak-gerik Su Minhao saat mengambil minuman. Tidak menemukan keanehan apapun. Su Minhao memberinya semangat. Mengatakan pasti akan menangkap pembunuh adiknya. Saat itu seorang wanita muda masuk ke toko. Tanpa disengaja, membuat Su Minhao terbongkar.